Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita melindungi alam selama ini tuh mungkin keliru? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar sebuah ide yang cukup radikal di dunia konservasi. Kita akan lihat gimana cara pandang lama yang misahin manusia dari alam sekarang mulai bergeser. Bergeser ke gagasan bahwa manusia justru bisa jadi mitra terbaik buat kelestarian alam itu sendiri. Yuk, kita langsung ke intinya aja. Pertanyaan utama yang bakal kita bedah bareng-bareng tuh ini. Gimana kalau kunci buat melestarikan alam itu bukan dengan membangun tembok tinggi-tinggi, tapi justru dengan benar-benar dengerin dan ngelibatin orang-orang yang hidup di sana? Oke, buat ngerti perubahan besar ini, kita harus mulai dari model lama yang udah dominan selama puluhan tahun. Konsep ini dikenal sebagai konservasi benteng. Coba deh bayangin ada garis tegas di peta. Di satu sisi, ada alam liar yang dianggap murni, dan di sisi lain ada manusia. Terus, pagar-pagar dibangun, dan masyarakat lokal yang mungkin keluarganya udah tinggal di situ dari generasi ke generasi, malah diusir. Nah, ini dia bagian tragisnya yang sering banget kita lupain. Dampaknya itu nyata banget. Orang-orang yang tadinya jadi penjaga tanah mereka, tiba-tiba dicap sebagai pemburu liar. Ironis banget kan? Upaya buat nyelamatin alam justru malah bikin konflik dan kebencian. Calon sekutu malah jadi musuh. Ya, karena model benteng ini jelas-jelas banyak masalahnya, akhirnya orang-orang mulai cari cara lain. Dari sinilah lahir sebuah ide alternatif yang, ya, lebih punya harapan. Dan ini dia inti dari perubahan cara berpikirnya. Daripada melihat konservasi dan kesejahteraan manusia itu sebagai pilihan salah satu harus kalah, gimana kalau keduanya bisa jalan barengan? Mungkin sekarang kedengarannya simpel ya, tapi waktu itu ini ide yang radikal banget. Dan ini yang jadi fondasi pendekatan baru. Pendekatan ini namanya konservasi berbasis komunitas, atau biasa disingkat CBC. Secara teori, ini tuh solusi yang saling menguntungkan. Masyarakat lokal dapat manfaat dari alam yang lestari, jadi mereka punya alasan kuat buat ngejaganya. Win-win solution kan? Tapi, ya kayak banyak ide bagus lainnya, kenyataan di lapangan itu ternyata jauh lebih rumit. Walaupun udah didanai besar-besaran dan diadopsi di mana-mana, banyak banget proyek CBC yang gagal memenuhi janjinya. Hasilnya tuh nggak konsisten, campur aduk. Ini yang bikin para praktisi dan ilmuwan jadi garu-garu kepala dan bertanya, ini salahnya di mana ya? Nah, ini yang akhirnya jadi perdebatan besar. Kalau idenya sebagus itu kok jadi kontroversial? Apa jangan-jangan konsep CBC itu sendiri yang keliru? Atau idenya sih bagus, tapi cara kita ngerjainnya di lapangan aja yang payah? Perdebatan ini akhirnya pecah jadi dua kubu utama. Kubu pertama bilang, CBC itu ide bagus yang belum pernah benar-benar dicoba. Kekuasaan itu nggak pernah beneran diserahin ke warga lokal. Sementara itu, kubu kedua berpendapat sebaliknya. Justru karena nyampurin konservasi sama pembangunan, dua-duanya jadi kacau. Mereka bilang, pisahin aja. Jadi intinya, masalahnya di pelaksanaan atau di konsepnya. Perdebatan yang kayaknya buntu ini, ternyata malah memicu sesuatu yang jauh lebih dalam. Para ilmuwan mulai sadar, ini masalahnya bukan cuma soal program, tapi soal cara kita mandang dunia. Ini nih awal dari pergeseran paradigma yang fundamental banget di ilmu ekologi. Ada 3 pergeseran besar yang ngubah segalanya. Pertama, kita nggak lagi lihat alam kayak mesin yang bisa diprediksi, tapi sebagai sistem yang kompleks dan bisa beradaptasi. Kedua, dan ini yang paling krusial, kita akhirnya berhenti ngelihat manusia sebagai sesuatu yang terpisah dari alam dan mulai ngelihat kita sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari ekosistem. Dan ketiga, kita sadar kalau masalah-masalah rumit ini butuh kerja bareng, bukan cuma arahan dari para ahli aja. Konsep kuncinya di sini adalah sistem sosioekologis. Ini bukan cuma istilah akademis yang ribet ya, ini cara pandang yang revolusioner. Artinya kamu nggak bisa memahami atau mengelola hutan tanpa memahami masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dan sebaliknya, keduanya itu satu sistem yang saling terkait erat. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah gimana ia merangkum seluruh pergeseran itu. Dari model cetak biru yang kaku dan dikontrol dari atas, kita pindah ke pendekatan proses, yang fleksibel, dipimpin secara lokal, dan fokusnya ke pemberdayaan. Coba perhatiin pergeseran cara pandang ke manusia. Dari yang tadinya dianggap masalah, sekarang jadi mitra. Ini perubahan yang fundamental banget. Oke, jadi kalau kita terima paradigma baru ini, prakteknya kayak gimana dong? Nah, penelitian udah mengidentifikasi ada 5 kunci utama biar konservasi bisa benar-benar berhasil di lapangan. Yuk, kita bedah singkat kelima kunci ini. Ini bukan sekedar daftar biasa loh ya. Ini adalah prinsip-prinsip yang saling mengunci satu sama lain. Dari berpikir lintas skala sampai menghargai pengetahuan lokal, setiap elemen ini ngebangun jalan menuju konservasi yang lebih efektif dan, yang paling penting, lebih adil. Kunci kedua, co-management adaptif, ini penting banget.
Ini bukan cuma soal bagi-bagi kekuasaan, tapi soal menciptakan sebuah sistem di mana semua orang, pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat lokal bisa belajar bareng-bareng seiring berjalannya waktu sambil terus menyesuaikan strategi berdasarkan pengalaman nyata. Dan ini nih, poin penting soal insentif. Seringkali proyek konservasi mikir kalau ngasih uang tunai atau pekerjaan itu udah cukup. Tapi riset menunjukkan kalau yang lebih dihargai masyarakat itu adalah pemberdayaan. Hak buat bikin keputusan soal tanah dan masa depan mereka sendiri. Keadilan seringkali jadi insentif yang paling kuat. Kunci keempat adalah menghargai pengetahuan ekologis tradisional atau TEK. Ini bukan sekedar cerita rakyat loh, ini adalah sistem pengetahuan yang valid yang dibangun selama berabad-abad lewat pengamatan dan adaptasi yang cermat. Kalau digabungkan dengan ilmu pengetahuan modern, ini bisa menciptakan pemahaman yang jauh lebih kaya dan efektif tentang ekosistem lokal. Poin terakhir soal etika lintas budaya ini mungkin yang paling dalam. Slide ini ngebandingin etika konservasi Barat pada umumnya dengan etika penata layanan suku Maori. Buat banyak budaya Barat, konservasi itu artinya memisahkan. Tapi buat banyak budaya asli kayak Maori, konservasi itu artinya keterlibatan yang bertanggung jawab. Mengakui dan menghormati keragaman etika ini jadi kunci buat membangun gerakan konservasi global yang benar-benar inklusif. Pada akhirnya, perjalanan ini bawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang baru. Buktinya jelas, misahin manusia dari alam adalah strategi yang gagal. Jalan ke depan adalah dengan merangkul kompleksitas, berbagi kekuasaan, dan mengakui bahwa nasib kita dan nasib alam itu saling terikat erat. Pertanyaan besarnya tetap, apakah institusi kita, kebijakan kita, dan cara pikir kita siap untuk melakukan perubahan radikal ini?